Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman dan dosen yang menonton. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami berdasarkan data protein yang telah dikirim oleh dosen pengampu kami. Isi dari dataset kami yaitu tentang data protein yang diinjekkan ke dalam otak seekor tikus. Baik, kelompok 3 ada saya, Marcelino Setio Mufti dengan NIM 101072400093, dan ada teman saya, Haji Salbakri dengan NIM 101072400038. Nama saya Udi Sintia Nugraheni dengan NIM 10107243.004. Nama saya Darmawanto NIM 101010724319. Nama saya Kezio Rafatullah dengan NIM 101072400009. Nama saya Angga Alfariji dengan NIM 101072400114. baik. Pada presentasi kami kali ini, kami akan mulai dari step paling awal daripada codingan kami, yaitu tentang EDA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kezio. Silahkan, Kezio. Oke, di sini ada yang namanya analisis data eksploratif atau bisa disingkat EDA. Informasi umum dataset menunjukkan jenis data dari setiap kolom, memberikan statistik deskriptif. Tujuannya yaitu untuk memahami komposisi data dan mendapatkan gambaran awal seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan yang lainnya. Terus ada juga analisis nilai yang hilang, yaitu menghitung jumlah dan persentase nilai kosong di setiap kolom untuk menampilkan kolom yang memiliki nilai hilang. Visualisasi menggunakan grafik batang, yaitu tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang hilang dan kolom mana yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pre-processing. Oke, selanjutnya ada distribusi kelas dan kategorikal. Menampilkan distribusi kelas, genotipe, perlakuan, perilaku. Tujuannya yaitu untuk melihat keseimbangan data dan proporsi setiap kategori. Lalu ada distribusi protein, yaitu untuk mengambil kolom protein, menampilkan histogram untuk beberapa protein. Tujuannya yaitu untuk melihat pola sebaran data dan distribusi setiap proteinnya. Selanjutnya ada peta suhu korelasi yang dapat dilihat di sebelah kanan, menghitung hubungan antara protein visualisasi dalam bentuk peta suhu, yaitu tujuannya untuk mengenali interaksi antar fitur yang di sini bisa dibaca protein mana yang memiliki pengaruh kuat satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis korelasi linear yang kami lakukan terhadap beberapa protein utama. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi seberapa kuat hubungan antar protein ini dalam suatu sistem biologis. Berdasarkan tabel di sebelah kiri, statistik menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat kuat. Semuanya di atas angka 0,94. Pertama, pasangan DYRK1A dan BRAF serta ITSN1 dan DYRK1A memiliki koefisien korelasi tinggi yaitu 0,959. Angka ini menunjukkan hubungan linear hampir sempurna. Kedua, pasangan PNR1 dan NR1 juga menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan angka 0,947. Korelasi identik pada ITSN1 dan DRK1A ini memberikan bukti kuat bahwa kedua protein ini bekerja secara beriringan atau memiliki regulator yang sama. Sementara itu, korelasi tinggi pada PNR1 dan NR1 menunjukkan sinkronisasi yang stabil dalam struktur nukleus sel otak. Sebagai kesimpulan, tingkat korelasi yang sangat tinggi ini menegaskan bahwa protein-protein tersebut berada dalam jalur biologis yang sama. Temuan ini krusial untuk memahami bagaimana gangguan pada satu protein dapat berdampak langsung pada pasangannya dalam mekanisme seluler. Next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian clustering. Pertama, pre-processing data numerik. Kami scaling terlebih dahulu menggunakan standar scaler. Tujuannya agar semua fitur memiliki skala yang seragam dan tidak ada satu fitur pun yang mendominasi proses analisis. Yang kedua ada elbow method. Ini kami gunakan untuk menentukan beberapa jumlah klaster yang paling optimal. Caranya dengan melihat titik siku pada grafik inersia, yaitu titik di mana penurunan nilai inersia mulai melambat. Yang ketiga ada visualisasi PCA. Karena data kami memiliki 77 protein atau 77 dimensi, kami melakukan reduksi dimensi menjadi hanya 2 komponen utama menggunakan PCA. Sehingga hasil clustering bisa kita lihat dan pahami dalam bentuk grafik 2 dimensi. Next. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita bahas lebih dalam tentang pre-processing data. Angka pertama adalah seleksi fitur dan imputasi data. Di sini kami memisahkan atribut protein dari label sasaran, lalu mengisi nilai yang hilang menggunakan metode median. Kenapa kita pakai median? Nah, karena median ini lebih tahan terhadap pensilan atau outlier dibandingkan rata-rata. Tujuannya agar data menjadi lebih lengkap dan bersih sebelum masuk ke proses selanjutnya. Langkah kedua adalah normalisasi menggunakan standar scaler. Kami menyamakan skala semua fitur sehingga rata-ratanya menjadi 0 dan deviasi standarnya menjadi 1. Ini adalah langkah yang sangat penting karena kalau skala antar fitur tidak seragam, model bisa bias dan hasil tidak akurat. Normalisasi ini juga menjadi syarat utama sebelum kami menjalankan PCA. Next. Lalu berikutnya reduksi dimensi dengan PCA, menerapkan PCA dengan menjaga 95% varians data, mengurangi jumlah fitur dari dimensi awal ke komponen utama. Visualisasi varians kumulatif yang dijelaskan untuk menentukan komponen yang paling optimal. Yang dimana tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas data dengan mentransformasikan fitur ke dalam dimensi yang lebih rendah sambil mempertahankan sebagian besar informasi. PCA menghasilkan komponen baru yang bebas dari korespondensi. Visual di PCA 2 dimensinya terproyeksi ke dalam 2 dimensi PC1 dan PC2. Visualisasi klasifikasi berdasarkan label class. Visualisasi pembagian berdasarkan genotype, yaitu kontrol versus TS65DN. Menampilkan proporsi variasi yang diungkapkan oleh PC1 dan PC2. Tujuannya untuk menilai secara visual apakah data dari kategori dan genotype yang berbeda dapat terpisah dengan baik dalam ruang 2 dimensi, membantu memahami organisasi data sebelum proses pemodelan. Next. Lalu yang kita gunakan di sini adalah elbow method yang dimana digunakan untuk menentukan jumlah cluster, yaitu K yang paling optimal dengan melihat titik patah pada nilai inertia. Eksperimen ini dilakukan pada rentang K sama dengan 2 sampai K sama dengan 15 yang dimana kita memilih K sama dengan 4 sebagai representasi kelompok protein yang stabil. Next. Lalu di slide berikutnya ada machine learning. Model yang kita gunakan di machine learning ini adalah kita menggunakan model random forest. Pencegahan kebocoran data mengelompokkan berdasarkan ID tikus, mouse ID sebelum di-split menggunakan grup shuffle split. Ini memastikan data dari tikus yang sama tidak muncul di training dan testing secara bersamaan. Model yang digunakan menggunakan random forest classifier dengan parameter class weight sama dengan balance untuk menangani ketidakseimbangan kelas, yang dimana parameter balance sangat penting karena dataset ini memiliki 8 kelas yang berbeda. Ini memastikan model tidak hanya memprioritaskan kelas dengan jumlah sampel terbanyak, tetapi juga memberikan bobot yang adil pada kelas yang lebih sedikit agar prediksi tetap objektif. Sehingga hasil awal yang kita dapatkan menunjukkan akurasi sebesar 0, yaitu 58%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi. Baik, selanjutnya pada codingan machine learning tadi, ini ada import library-nya. Nah, dari sini ada group.
Group shuffle split, yang artinya itu untuk membagi data, train, dan tes berdasarkan grup supaya tidak terjadi kebocoran data. Selanjutnya ada simple footer, itu untuk mengisi data yang kosong atau missing value. Selanjutnya ada dari line pagar 2 yang buat grup berdasarkan ID ini, penjelasannya itu ambil ID atau identitasnya unik tiap tikus dari kolom mouse ID-nya. Tujuannya itu untuk data tikus yang tidak sama ataupun yang sama itu tetap dianggap satu grup. Selanjutnya ada data preparation. Pada data preparation ini terlihat pada codingan dengan penjelasan X-row sampai dengan Y sama dengan DF class. Itu ya X-row-nya untuk fitur data numerik saja. Kolom clusternya itu tidak dipakai dan Y-nya sebagai target label atau pada kelasnya sesuai dengan datasheet-nya. Selanjutnya ada encode labelnya. Penjelasan dari line ini berfungsi sebagai label untuk menandai kelas A, kelas B, kelas C, lalu diubah menjadi angka. Karena model machine learning ini hanya bisa dibaca angka. Selanjutnya ada dibuat groups, sampai values. Dari sini untuk menyimpan grup tiap data berdasarkan tikus, yang nantinya akan digunakan saat split data. Split data ini anti data, yang dimana penjelasannya itu datanya dibagi 80% training, 20%-nya testing, tapi berdasarkan grup mouse identitasnya. Artinya data dari tikus yang sama tidak masuk ke dua dataset sekaligus. Selanjutnya ada hasil outputnya atau akurasi reportnya. Di sebelah kanan gambar terdapat akurasinya 58%. Next. Implementasi model dan pencegahan data leakage. Pada tahap ini dilakukan penanganan missing value untuk menggunakan MEAN atau rata-rata dan labelnya akan dikonversi menggunakan label encoder. Selanjutnya data akan dibagi berdasarkan mouse ID atau identitas tikusnya untuk mencegah data leakage. Setelah itu random forest model ini dilatih menggunakan data training dan diuji pada data testing untuk melihat performanya. Next. Dan klasifikasi random forest-nya pada tahap ini dilakukan proses klasifikasi menggunakan model random forest seperti sebelumnya. Tetapi model ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi serta polanya non-linear yang kompleks. Hasil awal menunjukkan baseline accuracy sebesar 58,22% yang menunjukkan model sudah mampu menangkap pola dasar, namun masih memerlukan optimasi lebih lanjut. Dari analisis per kelas ini terlihat adanya ketidakseimbangan performa antar kelas. Beberapa kelas memiliki nilai recall yang tinggi, yang artinya modelnya cukup baik dalam mendeteksi kelas tersebut. Namun, terdapat kelas dengan precision yang rendah, yang menunjukkan masih banyak kesalahan prediksi pada kelas tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tuning hyperparameter. Nah, optimasi di sini kami lakukan menggunakan library dari Scalar, yaitu Grid Search CV, untuk mencari kombinasi parameter terbaik secara otomatis. Nah, karena kita menggunakan random forest, di sini ada beberapa analogi yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu hyperparameternya n_estimators. Contohnya itu seperti saya melakukan pencarian itu ingin berapa banyak pohon keputusan yang akan dibuat. Contohnya di sini saya bikin 180, 200, atau 220. Nah, terus hyperparameter keduanya itu ada max depth. Itu untuk
analoginya seperti seberapa dalam pohon ini boleh tumbuh, seberapa dalam akar ini boleh tumbuh ke bawah tanah. Nah, di sini saya pakai rentang angka di sekitar 18, 20, sampai 25. Nah, terus hyperparameter ketiga yaitu itu analoginya seperti minimal berapa data untuk membagi cabang. Nah, di sini range pencarian yang saya pakai yaitu di angka 2, 3, dan 4. Nah, ternyata berdasarkan research CV ini, parameter terbaik yaitu ada di max depth class, min splitnya ada di 3, dan estimators-nya ada di 200. Nah, untuk codingannya ada seperti di foto di kanan bawah. Karena di sini saya memakai CV-nya 5, maka dia akan fitting 5 volt. Itu pengecekan 5 kali berulang untuk setiap kandidatnya. Untuk totalnya di sini ada 135 fits dari 27 dikali 5. Oke, untuk akurasi terbaiknya di sini ada di 0,6. Dan untuk di akurasi test setnya ada 0,5. Bisa dibilang 0,55. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke cross validation. Bisa dibilang juga mungkin model evaluation menggunakan grup K-Fold CV. Kenapa sih kami menggunakan grup K-Fold? Nah, karena di sini dataset ini berisi 15 pengukuran per tikus. Jika kita menggunakan CV standar, data dari tikus yang sama akan tersebar di train test, menyebabkan overfitting. Nah, oleh karena itu, kami di sini menggunakan grup K-Fold. Kami memastikan seluruh data dari satu tikus hanya berada di salah satu set, yaitu di antara train atau di tes. Nah, hasil dari cross validation kami ada di rata-rata akurasi CV-nya, yaitu 54,39%, dan untuk standar deviasinya ada di 0,105. Interpretasinya yaitu penurunan akurasi dari baseline menunjukkan model lebih realistis tanpa ada kebocoran data. Oke, next. Nah, ini juga masih sama. Kami melakukan model evaluation dengan analisis matrix. Biasa disebut juga confusion matrix, yaitu menunjukkan area di mana model sering melakukan kesalahan klasifikasi. Nah, di sini terdapat prediksi paling sempurna itu di kelas TSCS. Karena di sini bisa kita lihat sendiri yaitu nilainya ada pada 0 semua. Berarti tidak ada melakukan kesalahan pada saat dia mempelajari tentang TSCS dan tidak ada kesalahan ketika menebak. Namun, di sini juga terjadi kebingungan tinggi antara kelas C, CSM, dan C, CSS. Seperti yang kita lihat di confusion matrix-nya, ada di angka 28 dan 25. Nah, hal ini merefleksikan kemiripan biologis antara kelompok kontrol yang diberi perlakuan berbeda. Jadi pada beberapa tikus, mungkin dari machine learning-nya ini tidak bisa membedakan karena angkanya itu beberapa ada yang mirip. Karena angka yang terlalu generik tadi, maka akan semakin susah untuk kami melakukan hyperparameter, melakukan tuningnya, karena kemiripan biologis ini tidak bisa kami kontrol, itu terjadi karena dari datasetnya sendiri. Oke, sekian dari saya. Next akan dilanjutkan oleh Darmanto. Menampilkan 20 protein teratas mempengaruhi membedakan atau kondisi urutan berdasarkan interruptance score SODN1N dan menempati posisi tertinggi, yaitu protein tertinggi SOD1N melindungi dari kerusakan sel stres oksidatif. PPKCG terikat ke sinyal seluler. CANAA terikat fungsi memori. Hasil model sesuai dengan literatur medis. Dampak sindrom Down pada otak protein. Artinya fitur yang dipilih AI benar, relevan, dan secara biologis. Next. Kesimpulan, clustering berhasil
berhasil menjadi protein menjadi 4 kelompok utama. Random forest mampu memprediksi kelas dengan akurasi 58%. Namun, forma bervariasi antara kelas. Optimasi dan validasi grup scaffold membuktikan pentingnya mengenai tergantungan data dalam riset biologis. Demikian presentasi analisis data dari hasil EDA dan preprocessing hingga permodelan yang kita telah mengidentifikasi protein kunci yang berpotensi menjadi biomarker. Terima kasih. Baik, izin di sini saya akan menjelaskan isi dari codingan kami menggunakan Jupyter Notebook yang telah dipasang kepada VS Code. Nah, pertama di sini kami melakukan import library dulu, library basicnya dulu, seperti Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, dan kami juga melakukan pembacaan untuk CSV-nya. Sebelumnya, file ini formatnya bukan CSV, yaitu XLS. Formatnya Excel. Tapi di sini saya ubah ke CSV agar lebih mudah juga untuk melakukan analisis. Nah, terus kami di sini mengecek info dataset, ngeprint dari DF shape, DF class, genotype, treatment, behavior. Tapi di sini saya hanya mengeprint bagian uniknya aja. Hasilnya bakalan seperti ini. Selanjutnya, cek data yang null atau data yang kosong. Nah, di sini saya sorting, ascendingnya itu false. Jadi, nul paling banyak yang akan muncul paling atas. Di sini ada BCL2_N. Ini protein paling banyak nulnya. Nah, karena di sini banyak banget nulnya, dihitung-hitung bisa sampai 1000. Jika kami melakukan drop dari data ini, maka akan banyak sekali data yang hilang. Kami akan mengalami kekurangan data di bagian machine learning. Makanya di sini kami melakukan fill none menggunakan mean atau rata-rata. Nah, terus kami cek lagi di sini, sudah tidak ada data kosongnya lagi. Data kosong di sini jumlahnya sudah 0. Oke, selanjutnya berdasarkan dataset kami menentukan korelasi tertinggi antar protein dulu. Caranya itu dengan melihat korelasi, ada fungsinya COR. Nah, di sini langsung kelihatan korelasi terkuat itu antara DYR dan BRAF. Ada di 0,959. Ini menunjukkan kalau kedua protein ini saling berhubungan. Nah, tidak lupa juga ada satu lagi yaitu ITSN1_N. Ini juga berkaitan. Maka ketiga protein ini menunjukkan korelasi yang kuat. Nah, di sini kami menggunakan histogram untuk mengecek frekuensinya. Di sini menunjukkan bahwa ketiga protein ini memiliki rentang frekuensi yang mirip dan juga ekspresinya sama-sama naik ketika di 0,4 dan turun ketika mulai menyentuh 1,0. Di sini kita masuk ke clustering, import library lagi, ada standard scalar dan k-means. Nah, di sini kami hanya mengambil kolom protein, kolom numerik dari protein, terus melakukan scaling, menggunakan standard scalar, terus melakukan clustering menggunakan k-means. By the way, di sini yang di cluster masih keseluruhan dari data untuk membuat elbow methodnya juga. Bisa dilihat di sini, elbow methodnya jatuh di angka 4. Setelah angka 4 itu landai, tidak ada perubahan data yang signifikan. Maka kami di sini menggunakan 4 cluster. Nah, ini untuk visualisasi dengan PCA-nya. Ada 4 warna, namun juga ada beberapa data yang overlap di bagian tengah. Karena datanya menggunakan scatter ini banyak yang numpuk. Oke, lanjut di sini kita langsung masuk ke machine learning menggunakan modelnya yaitu random forest. Jangan lupa juga kita mengimport library, trend test split, classification report, accuracy score, dan juga label encoder. Nah, di sini juga import group subsplit, terus ada imputer, simple imputer.
Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Audi, di sini kami melakukan split data ini berdasarkan grouping dari mouse ID-nya, agar kami melakukan grouping itu tidak per kolom, tapi per data yang diwakilkan oleh mouse ID-nya. Nah, di sini dapat dilihat akurasinya itu ada di 0,58 atau 58%. Kenapa? Karena dari datasetnya sendiri memiliki angka yang generik, tidak jauh berbeda, tidak bisa terlalu menggambarkan, oh mouse ID ini nih spesifiknya segini, karena datanya generik. Nah, di sini ada turning hyperparameter, seperti yang saya jelaskan tadi, ada estimator, maxdef, dan min sample split. Saya sudah mencoba beberapa, dan teman-teman lain juga sudah riset untuk hyperparameternya ini. Ternyata yang paling oke memang di angka 200, maxdef-nya 18, dan min sample split-nya itu 2. Oke, di sini menggunakan grid search ini untuk mencari akurasi terbaik dan akurasi tes setnya. Nah, akurasi terbaiknya di sini kita dapat di 0,6, naik sedikit. Oke, langsung kita masuk ke cross validation menggunakan cross file score dan grup k-fold. Grup k-foldnya ini splitnya ada 5, kurang lebih seperti tadi, menggunakan CV lagi. Skor tiap foldnya di sini yang paling tinggi itu ada di 0,7. Namun rata-rata CV-nya ada 0,54 dan standar deviasinya ada di 0,105. Oke, yang terakhir model evaluation menggunakan confusion matrix dan juga confusion matrix display. Ini untuk visualisasinya. Nah, di sini menampilkan beberapa protein yang paling banyak mengalami error atau kesalahan dalam belajar dan dalam ngetesnya. Dan juga di sini saya membuat data bar plot untuk menentukan top 20 protein paling berpengaruh. Yang paling tinggi ada di SOD1_N dan paling rendah ada di AKT_N. Nah, fun fact-nya, data-data ini juga sesuai dengan riset biologis yang telah dilakukan oleh penelitian lain. Baik, sekian dari presentasi codingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan ada rekan saya, Jalgis Al-Bakri dengan NIM 101072400038. Nama saya Gizi. Aduh. Gue gak kuat. Suara Ajis lucu banget tadi anjir. suara Ajis. Gue gak kuat. Gede banget tiba-tiba. Gue kuat tadi. Pas habis aja gue langsung kayak Mik lu Suara kenapa Ajis sih? lucu banget. Gue gak kuat anjir. Ajis lucu banget Kenapa, guys. anjing? Ya ampun. Mik lu tiba-tiba gede banget. Gue udah nahan. Demi lo gue udah nahan. Demi lo. Ya Allah, Ji.